Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Novanto Endra Ramadan dengan NIM 12022232250 dan juga teman saya Inyoman David Christian Triwahyudi dengan NIM 12022222158. Di sini saya akan melakukan atau menjelaskan untuk pemenuhan tugas dua mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence. Di sini saya akan mendemokan bagaimana cara untuk menentukan KPI, lalu meload sebuah data ke dalam cloud database, dan juga akan mendemonstrasikan cara menggunakan dashboard yang telah kami buat. Nah, di sini di pertama kali eh, untuk mengupload data yang telah dikirimkan, kami menggunakan iPan, yaitu sebuah platform cloud yang dimana dapat membuat file SQL atau file data yang telah dibuat itu akan terupload di internet. Di sini untuk step pertamanya kita membuat akun terlebih dahulu. Dikarenakan saya sudah memiliki akun sebelumnya, saya tinggal login saja. Nah, di sini akan tertampil server yang kita miliki. Untuk sebelumnya kita diharuskan untuk memilih dulu spesifikasi server yang akan kita pilih. Namun untuk stepnya itu saya lewati karena di sebelumnya saya sudah mendaftar dan menentukan pilihan server seperti ini untuk server yang saya miliki. Lalu setelah itu kita akan mendapatkan servernya. Lalu kita juga bisa memilih project. Di sini project yang sebelumnya telah saya buat, saya pilih. Nah, ini untuk spesifikasi server lebih detailnya. Di sini dari event-nya sendiri kita disediakan untuk nama database-nya, lalu ada host-nya, lalu juga ada port, user, dan juga password. Lalu ada SSL mode juga diperlukan dan CA sertifikat untuk SSL mode-nya. Lalu di sini sendiri setelah membuat akun di iPan, kita perlu membuka yang namanya HDSQL. Di sini saya membuka HDSQL. Nah, sebelumnya karena sudah dibuat juga, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengunggah file MySQL yang diberikan oleh dosen kami agar bisa terkonek dengan iPan. Di sini sebelumnya di iPan kan kita diberikan host, nama database, port, user, dan lain sebagainya. Di sini kita perlu mengkoneksikan yang sudah diberikan dan ditentukan oleh iPan ini ke dalam HDSQL. Nah, di HDSQL sendiri hostname-nya kita masukkan sesuai dengan host yang telah diberikan oleh iPan. Ini saya sudah tuliskannya. Lalu untuk usernya juga sesuai, passwordnya juga sesuai, untuk portnya juga sesuai. Lalu setelah kita men-setting semua koneksinya, kita tinggal open. Oke, di sini sudah tertampil. Karena sebelumnya juga saya sudah memasukkan data view hasil ops ini di apa namanya, dari yang saya download file yang ada di drive yang diberikan oleh dosen. Untuk caranya di sini pertama kita akan load SQL, lalu kita load data ini dalam DWH karena sudah saya open, tidak usah. Lalu setelah di open kita ke bagian sini. Nah, untuk SQL-nya ini sudah otomatis ada. Jadi kita tinggal run saja. Terus setelah run nanti otomatis dari ID SQL ini akan otomatis mengupload file SQL yang kita open atau running tadi, dan dia akan tersimpan di sini di iPan sesuai dengan penamaan yang ada di sini. Jadi kan untuk namanya di database dengan nama sebagai berikut, dibahas sales ops. Nah, di sini juga setelah
dari Heidi berhasil, di event juga akan tertampil data yang sama, yaitu GWK Sales Ops. Nah, berikut tadi adalah cara-cara bagaimana untuk mengupload atau mengload sebuah database yang sebelumnya hanya berada di lokal, nah sekarang sudah berada di internet dengan syarat untuk orang yang ingin mengunduh atau menggunakan data tersebut, kita tinggal memasukkan host, port, user, dan juga passwordnya. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, saya akan lanjut ke bagian dashboardnya. Nah, di sini juga sama. Untuk dashboardnya ini sebelumnya telah kami buat, namun untuk langkah-langkah awal itu kami membuatnya seperti ini. Nah, kami membuat laporan buku, lalu kita pilih untuk filenya, dikarenakan filenya itu berformat SQL, kita pilih yang SQL tadi. Kita pilih SQL, lalu di sini akan dimintai nama host atau IP. Ini sesuai dengan yang ada di event tadi, sama seperti sebelumnya di saat kita memasukkannya atau settingnya di SQL. Ini kita memasukkan nama host seperti ini, lalu portnya seperti ini, database-nya namanya, untuk database-nya bukan nama ini tapi database yang telah kita unggah sebelumnya. Kita masukkan nama penggunanya, kita sesuaikan sandinya, kita copy dari event juga. Setelah itu kita autentikasikan. Nah, di sini akan tertampil tabel-tabel yang ada di file database DWH Sales Ops ini. Nah, setelah itu kita ke tabel query custom, kita masukkan query-nya, dikarenakan di sini saya menggunakan join untuk 4 tabelnya ini, itu sudah saya setting di dashboard yang sebelumnya. Baik, selanjutnya di sini terdapat penjelasan untuk dashboard yang sebelumnya telah kami buat. Nah, di sini untuk yang KPI pertama kami menggunakan total revenue per tahun. Di sini untuk visualisasinya sendiri kami menggunakan visualisasi bullet chart, yang dimana dari hasil analisis diagramnya sendiri ini mencatatkan total revenue tahunan yang ditampilkan tuh hampir mencapai 500.000 dalam satuan mata uang. Sedangkan target yang dihitung berdasarkan peningkatan 10% dari tahun sebelumnya pada kisaran 550.000. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pertumbuhan dari tahun ke tahun, pencapaian saat ini belum memenuhi target yang ditetapkan. Jadi pendapatan yang mendekati target ini tuh tetap memberikan sinyal positif bahwa tren penjualan bergerak ke arah yang diharapkan. Namun demikian, untuk mencapai atau bahkan melampaui target di tahun berikutnya, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap strategi penjualan yang digunakan. Nah, selanjutnya untuk yang KPI kedua ini juga menggunakan visualisasi bullet chart. Nah, untuk KPI-nya sendiri ini revenue per region. Jadi untuk hasil analisisnya ini, kalau untuk revenue per region ini adalah di salah satu wilayah itu mencatatkan pendapatan hampir 300.000. Dan ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut itu memberikan kontribusi besar terhadap total penjualan, sedangkan wilayah lainnya itu masih tertinggal, sehingga perlu perhatian khusus agar hal ini itu bisa menjadi dasar bagi perusahaan untuk memperkuat penetrasi pasar di wilayah-wilayah tersebut, misalnya melalui promosi, peningkatan layanan distribusi, atau kerjasama dengan mitra lokal. Di sini yang mencatatkan revenue atau pendapatan tertinggi itu ada di wilayah region West. Lalu untuk KPI yang ketiga ini total quantity sold. Di sini menggunakan visualisasi DEX dan juga persenan diagram pie chart untuk melihat seberapa persen
quantity itu terjual pada tahun yang mana. Misalnya pada tahun 2022 ini mencatatkan penjualan yang lumayan cukup besar, yaitu 58,1%, sedangkan di tahun 2023 itu mencatatkan penjualan sekitar 41,9%. Untuk quantity sold-nya untuk dalam 2 tahun itu sendiri tercatat sebanyak 13.047. Jadi dengan ini tingkat pencapaian itu sebesar 130,47%. Jadi capaian ini mencerminkan performa penjualan yang sangat baik, yang kemungkinan besar didukung oleh strategi pemasaran yang efektif, permintaan pasar yang tinggi, atau efisiensi dalam distribusi produk. Dengan pencapaian yang signifikan ini juga, perusahaan disarankan untuk mempertahankan strategi yang sudah terbukti berhasil serta melakukan analisis lanjutan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mendorong penjualan tinggi. Lalu untuk yang KPI selanjutnya yaitu terdapat KPI 4, di mana KPI ini itu menunjukkan revenue per produk kategori dan juga menggunakan visualisasi teks. Atau di sini diagram scorecard untuk developer studio. Di sini kita bisa melihat kategori barangnya itu ada 3, ada furniture, teknologi, dan office supply. Ini untuk total penjualan ketiga kategori itu mencatatkan angka di 839.710.000. Untuk penjualan tertingginya sendiri itu ada di kategori furniture, yaitu sekitar 39,3%, dan disusul oleh teknologi dengan pencapaian sebesar 33,2%. Lalu yang paling terakhir adalah office supply, yaitu sebesar 27,5%. Dari data ini tuh dapat disimpulkan bahwa kategori furniture itu memiliki potensi paling besar dalam menghasilkan pendapatan, sehingga perusahaan dapat mempertimbangkan untuk lebih fokus pada promosi atau pengembangan produk dalam kategori ini guna meningkatkan total revenue. Lalu untuk yang kelima di sini terdapat peak month sales KPI-nya yang menggunakan visualisasi growth chart. Nah, untuk kita bisa melihat di sini penjualan tertinggi itu dicatatkan di bulan September yang mencatatkan penjualan sebesar 146,8 ribu. Di sini juga terdapat beberapa tren kenaikan dalam beberapa bulan. Nah, jadi di sini kita bisa melihat di bulan September itu dengan nilai yang tertinggi yaitu mendekati 150.000. Selain itu terdapat juga lonjakan signifikan pada bulan Maret yang mencapai lebih dari 100.000, tepatnya 108.684.000. Nah, setelah kedua bulan tersebut, penjualan kembali menurun dan juga cenderung stabil di kisaran 50 hingga 70.000 pada bulan-bulan lain. Peningkatan drastis ini pada bulan September ini menunjukkan adanya potensi musiman atau aktivitas promosi khusus yang efektif. Jadi informasi ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat, seperti menyiapkan promosi besar menjelang September dan juga Maret, serta melakukan evaluasi terhadap strategi penjualan pada bulan-bulan lainnya untuk meningkatkan performa secara keseluruhan. Lalu yang terakhir ada KPI yang ke-6, yaitu KPI total sales on kategori office supply dalam 2 tahun. Di sini kami memilih KPI ini dikarenakan untuk kategori office supply ini mencatatkan penjualan yang rendah. Nah, kami mengetahui mengapa office supply ini mencatatkan pendapatan terendah dalam 2 kategori lainnya. Jadi dari data yang tersedia itu diketahui bahwa total penjualan dari kategori ini selama 2 tahun mencapai angka 238.000. Jadi angka ini tuh menunjukkan bahwa kontribusinya terhadap total pendapatan itu masih tergolong rendah, terutama jika dibandingkan dengan kategori lain yang bisa mencapai lebih dari 250.000. Hal ini menandakan bahwa kategori office supply meskipun juga menjadi prioritas, belum menunjukkan performa yang optimal.
Untuk meningkatkan transaksi dalam kategori ini, perusahaan dapat menerapkan pendekatan yang lebih agresif seperti penawaran diskon khusus, kampanye, promosi yang berbasis kebutuhan kantor, atau juga memperbaiki posisi produk seperti pada kanal e-commerce. Selain itu, menganalisis tren kebutuhan pelanggan di segmen ini akan membantu perusahaan menyusun produk yang lebih relevan dan menarik dengan strategi yang lebih matang. Di kontribusi kategori ini terhadap keseluruhan pendapatan dapat meningkat secara signifikan. Baik, mungkin sekian dari penjelasan demo dan juga analisis dari dashboard yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.